Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D Praktika Akuntansi akan menjelaskan tentang penggunaan Zahir Accounting pada perusahaan dagang sebagai syarat pelaksanaan UCP 1. Perkenalkan, nama saya Nadita Saputri dengan NIM 1910112 165. Nama saya Jessica Regata Melani dengan NIM 19 10 11 2161. Nama saya Elizabeth Natania Putri dengan NIM 19 10 11 2163. Nama saya Paramita Sasabila Bas dengan NIM 1910112 169. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian Zahir. Pertama-tama, sebelum kita mengisi transaksi-transaksi perusahaan di Zahir, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang akan kami masukkan ke dalam Zahir ini. Ini adalah perusahaan PT Pintar Terus, di mana ini adalah merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam penjualan alat-alat tulis. Untuk periode akuntansinya ini adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Nah, di sini telah terlihat bahwa terdapat informasi perusahaan mulai dari nama perusahaan sampai website perusahaan. Lalu informasi ini akan dimasukkan ke dalam data-data di Zahir. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Zahirnya. Lalu untuk itu kita membuat data baru. Lalu kita masukkan informasi-informasi yang telah tertera di sebelumnya, yaitu PT ini adalah Jalan Kenangan. Untuk negaranya kita masukkan Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya. Nah, itu untuk email dan website-nya juga kita masukkan. Ini di sini adalah emailnya. Dan website-nya adalah www.pintar. Setelah semua data-data informasi perusahaan terisi, kita bisa lanjutkan. Lalu tadi karena kita periode akuntansi mulai dari Januari, maka kita ganti menjadi Januari sampai dengan Desember 2018. Lalu kita bisa lanjutkan. Lalu dikarenakan perusahaan ini tidak memiliki departemen, maka kita bisa lanjutkan langsung. Lalu ini adalah konfirmasi, setelah konfirmasi sudah benar, kita bisa proses. Nah, ini ditunggu dulu. Karena perusahaan ini menggunakan perusahaan dagang, maka bidang usaha yang kita ambil adalah perdagangan umum. Lalu setelah dipilih, kita bisa lanjutkan. Lalu kita proses iya. Ini kita akan menunggu akun-akun yang digunakan oleh perusahaan dagang. Lalu setelah ini kita bisa lanjutkan dengan oke. Lalu karena kita menggunakan rupiah, ini sudah benar, maka kita bisa lanjutkan. Lalu untuk mata uang asing, untuk kurs tukarnya kita bisa ganti dengan kurs tukar saat ini, yaitu 14.000. Lalu kita bisa lanjutkan. Lalu setelah selesai, maka kita bisa lanjutkan. Baik, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Zahir. Nah, untuk sebelum memasukkan transaksi-transaksi yang digunakan dalam perusahaan, pertama-tama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa akun-akun dan rekening-rekening yang digunakan di Zahir itu sesuai dengan neraca yang ada di perusahaan. Kita bisa lihat di sini. Kita harus bandingkan Aktiva Lancar dan mulai dari Aktiva Lancar sampai dengan hutang dan modal, itu harus kita pastikan bahwa akun-akunnya itu sudah sesuai. Maka kita bisa dilihat di sini ada perubahan-perubahan akun nama. Kita ganti terlebih dahulu. Pertama, kita menuju ke data rekening.
Lalu data rekening yang pertama itu adalah piutang usaha. Ini piutang usaha, kita ganti di sini ada gambar pensil, edit data, kita edit. Oke. Kita ganti menjadi piutang dagang. Lalu rekam setelah selesai. Lalu yang selanjutnya itu adalah perubahan persediaan menjadi persediaan barang dagang. Ini persediaan ini kita ganti, kita edit di sini. Yang ada gambar pensilnya, edit data. Lalu oke. Kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Lalu rekam. Lalu yang selanjutnya itu adalah perubahan hutang usaha menjadi hutang dagang. Kita bisa cari di sini. Cari hutang. Nah, ini hutang usaha ini kita ganti, kita edit menjadi hutang dagang. Oke. Rekam. Lalu yang selanjutnya itu adalah perubahan penjualan produk menjadi penjualan barang dagang. Oke, kita cari penjualan. Penjualan satu ini kita edit, kita ganti namanya menjadi penjualan barang dagang. Lalu kita bisa rekam. Lalu yang selanjutnya itu adalah perubahan harga pokok penjualan satu menjadi harga pokok penjualan biasa. Ini kita pencet edit data. Oke. Lalu kita ganti menjadi harga pokok penjualan biasa. Lalu kita bisa pencet rekam. Nah, selanjutnya setelah nama-nama yang tadi sudah disesuaikan, kita bisa mengisi data-data angka-angka yang ada di neraca. Ya, ini kita bisa masukkan satu persatu, mulai dari kas sampai dengan hutang dan modal kita masukkan. Untuk memasukkan data-data tersebut, kita bisa tutup ini terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke setting, lalu saldo awal dan saldo awal akun. Lalu kita masukkan angka-angka ini sesuai dengan akun-akun yang tertera. Untuk kas, kita tulis. Untuk bank, kita juga masukkan lagi. Ada piutang dagang. Kita cari piutang dagang, ini tadi adalah 5.700.000. Lalu yang selanjutnya adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini adalah 15.900.000. Lalu yang selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Ya, ini kita ganti menjadi 2.500.000. Lalu yang selanjutnya kita memasuki aktiva tetap, yaitu kendaraan. Kita tulis di sini 110 juta. Nah, lalu karena ini merupakan akumulasi penyusutan, maka kita memasukkannya jangan lupa menggunakan tanda kurang. Sehingga di sini dalam akumulasi penyusutan ini kita menulis angka kurang dan 8 juta. Ini adalah jumlah harta perusahaan, yaitu 162.600.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya ini adalah kita pengisian hutang dan modal.
hutang dagangnya kita cari. Ini adalah 14.300. Yang selanjutnya itu adalah hutang gaji. Lalu kita lanjutkan lagi dengan hutang bank. Ini dia hutang bank. Adalah 51 juta. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita pengisian modal. Modal disetor adalah 54.100.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya ini adalah laba ditahan. Nah, ini kalau udah 0 berarti menandakan bahwa akunnya sudah balance. Maka setelah sudah balance, kita bisa rekam. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya. Kita bisa lihat di sini adalah memasukkan saldo piutang. Sebelum kita memasukkan saldo piutang, maka penting terlebih dahulu untuk kita memasukkan nama-nama pelanggan. Ini bisa kita lakukan dengan cara memasukkan data nama alamat yang berada di data-data. Ini kita pencet. Lalu nih karena belum ada, maka kita bisa klik tombol tambah. Karena kita akan mengisikan saldo piutang, maka di sini tipenya adalah tipe customer. Dan untuk jenisnya adalah company. Nah, tadi kita lihat bahwa di sini adalah PT Mita Abbas. Kita masukkan. Setelah semua sudah selesai, maka kita bisa rekam. Lalu kita tambahkan lagi untuk perusahaan yang selanjutnya. Ini adalah PT Elizabeth Natania. Kita masukkan. Lalu kita bisa rekam. Ya. Lalu kita masukkan lagi perusahaan yang ketiga. Itu kita bisa klik lagi add data. Lalu kita ganti menjadi CV. Lalu kita rekam. Setelah semua data-data yang sudah dimasukkan, maka kita bisa memasukkan jumlah angka yang ada dalam saldo piutang. Itu adalah dengan cara, pertama kita harus menutup ini terlebih dahulu, lalu kita ke setting, lalu saldo awal, lalu kita pilih saldo awal piutang. Ya. Nah, karena ini masih belum ada, kita bisa pilih ke tombol baru. Lalu nama pelanggannya yang pertama, ini adalah PT Mita Abbas. PT Mita Abbas, oke. Kita lihat tanggalnya di sini adalah 6 Desember 2017 dengan jumlah 2.350.000. Baik, kita ganti menjadi 6 Desember. Oke. Lalu nomor invoice-nya tadi adalah 1, kita masukkan angka invoice-nya. Lalu untuk nilai piutangnya tadi adalah 2.350.000. Lalu kita rekam. Lalu kita tambahkan lagi untuk perusahaan yang selanjutnya, yaitu nama pelanggan
dari PT Elizabeth Natania. PT Elizabeth Natania dengan tanggal invoice-nya adalah 12 November 2017 dengan jumlah 2.010.000. Kita pilih OK. Nah, lalu ininya adalah November. 12 November 2017. Oke. Nomor invoice-nya adalah invoice 02. Lalu untuk nilai piutangnya tadi adalah 2.010. Lalu rekam. Lalu untuk selanjutnya, untuk PT yang terakhir di piutang ini, kita masukkan lagi baru. Kita pilih CV maju mundur. Nomor invoice-nya berarti lanjutan. Dengan nilai piutangnya tadi adalah sebesar 1.340.000.000. Lihat nih, jangan lupa untuk tanggalnya tadi adalah 20 November. Dengan jumlahnya adalah 1.340.000. Lalu kita bisa rekam. Nah, lalu setelah semua selesai, kita bisa pastikan terlebih dahulu bahwa jumlah saldo piutangnya itu sudah sesuai dengan saldo piutang yang ada tadi di PPT. Dengan cara kita tutup dulu terlebih dahulu, terus kita pergi ke laporan, penjualan dan piutang, lalu di sini ada piutang usaha, dan kita pilih kartu piutang mata uang dasar untuk memastikan bahwa jumlahnya sama dengan data yang ada. Ini kita bisa pilih semua. Ini adalah totalnya ada 5.700.000. Kita bisa pastikan bahwa jumlahnya sama. Baik, setelah sudah dipastikan kita bisa close. Dan kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu adalah pengisian saldo hutang. Untuk pengisian saldo hutang juga sama. Pertama kita harus mengisi namanya terlebih dahulu di bagian data nama dan alamat. Kita add data. Lalu dikarenakan ini adalah saldo hutang, maka untuk tipenya kita bisa ganti menjadi vendor. Ya, kita ganti namanya PT Nadita Saputri. Oke. Lalu kita bisa rekam. Ya. Lalu kita masukkan lagi untuk perusahaan yang selanjutnya. Di sini adalah CV Jessica Regata. Kita ganti vendor terlebih dahulu. Lalu kita klik rekam. Ya. Lalu untuk perusahaan yang terakhir kita tambah lagi dengan add data. Ini vendor. Lalu adalah CV maju mundur. Lalu kita bisa ke rekam. Dan ya. Setelah data-datanya sudah dimasukkan, selanjutnya kita akan mengisi saldo-saldo utang, yaitu dengan cara setting, lalu pergi ke saldo awal dan pilih saldo awal hutang usaha. Karena ini belum ada, kita klik baru. Nah, ini untuk nama pemasuknya kita lihat dulu. Ini adalah PT Nadita Saputri dengan tanggal invoice 14 Desember dengan jumlah 5 juta. Nadita Saputri. 6 Desember 2017. Oke. Nomor invoice-nya adalah 1. Untuk nilai utangnya tadi adalah 5 juta. Setelah sudah tertulis, maka kita rekam.
maka akan muncul. Lalu kita klik baru lagi. Lalu kita pilih ke perusahaan selanjutnya, itu adalah CV Jessica Regata. Kita pilih CV Jessica Regata dengan tanggal invoice 10 November 2017 dengan jumlah 4.300.000. 10 November. Dengan invoice jangan lupa, invoice 02, lalu dengan nilai hutangnya adalah 4.300.000. Kita bisa, lalu setelah selesai kita rekam. Lalu tambahkan lagi untuk perusahaan yang terakhir, yaitu adalah PT CV Maju Mundur. Kita lihat lebih dahulu untuk tanggal invoice-nya adalah 7 November 2017 dengan jumlah hutang 5 juta. Kita masukkan, tanggal invoice-nya adalah 7 November. Juta. Lalu kita bisa rekam. Nah, ini kita pastikan bahwa jumlah hutang yang tertera di Zahir itu sesuai dengan data yang ada. Ini sudah sesuai ya berarti. Kita bisa lanjutkan atau kita juga bisa melihatnya melalui laporan. Kita bisa melihat laporannya di sini, lalu laporan pembelian hutang, hutang usaha, dan kartu hutang mata uang dasar. Pencet 2 kali. Lalu kita bisa pilih semua. Lalu kita oke. Nah, sini sudah tertera jumlah hutang di setiap masing-masing perusahaan dengan jumlah hutang 14.300.000, sehingga sudah sesuai ya. Baik, setelah sudah kita bisa close dan kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kita memasukkan nama-nama barang yang dimiliki oleh perusahaan. Adalah caranya dengan seperti ini. Kita ke Zahir terlebih dahulu, lalu kita pilih data lainnya. Di sini kita pilih kelompok produk. Ini kita belum ada, baik. Kelompok barang ya. Ini kelompok barangnya. Karena kita adalah perusahaan alat tulis, maka kita tulis kelompok barangnya adalah alat tulis. Lalu setelah semuanya sudah selesai, kita bisa pencet ke rekam. Ini kita pilih iya. Setelah kita memasukkan kelompok barang, maka kita akan memasukkan nama-nama barangnya. Ini kita bisa masukkan ke data-data. Nah, data-data, lalu kita pilih data produk. Lalu kita bisa tambahkan dengan cara memilih tombol add data di bawah kiri bawah ini. Nah, oke. Untuk nama barang kita bisa cek terlebih dahulu di sini. Adalah Z01 buku tulis per unit dengan HPP 3 juta dengan jumlah segini. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu. Kode barangnya adalah Z. Sini adalah Z01 dengan deskripsinya buku tulis. Lalu ini adalah persatuan per unit, berarti per pieces. Lalu rekam. Ini kita masukkan terlebih dahulu nama-namanya, baru untuk saldonya nanti akan di saldo awal untuk persediaan barang dagang.
Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu, kita adalah pulpen, maka kita bisa masukkan, tambah lagi add data, Z, oke, kita Z02 untuk pulpen, dan alat tulis dan perpisis. Oke, lalu kita rekam. Lalu kita bisa tambah lagi untuk barang yang selanjutnya. Untuk kode barang, kita lihat di sini Z03 untuk krayon. Setelah selesai, kita rekam. Lalu kita masukkan lagi untuk barang yang selanjutnya. Ini adalah Z04 untuk buku folio. Kita tulis. Alat tulis, lalu kita rekam. Kita masukkan lagi untuk data barang yang selanjutnya. Untuk data yang selanjutnya itu adalah Z05 untuk correction tape. Baik, kita masukkan kode barangnya Z05, lalu deskripsinya adalah correction tape. Lalu kita rekam. Tunggu sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi untuk memasukkan data yang selanjutnya. Oke, baik. Ini kita tambah lagi. Add data. Ini kita memasukkan stabilo dengan kode Z06. Stabilo. Lalu kita rekam. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir adalah kita memasukkan data barang yang paling terakhir. Kita add data lagi. Nah, untuk kode barangnya kita tadi adalah Z07 dengan barang kalkulator. Z07 dengan barang, deskripsinya adalah kalkulator. Lalu kita rekam. Setelah nama data-data produknya sudah diisi, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah pengisian
saldo awal pada persediaan dagang. Ini adalah dengan cara kita pergi ke setting, lalu saldo awal dan pilih saldo awal persediaan. Nah, karena ini belum ada, maka kita pilih terlebih dahulu, lalu kita pilih baru. Ini kita bisa pilih sesuai dengan ini adalah buku tulis. Kita oke. Stok awalnya adalah sebesar 339 dengan HPP-nya 3.000. Rp3.000. Oke, setelah itu kita rekam. Lalu kita tambah lagi untuk persediaan yang lainnya di baru, lalu kita lihat yang selanjutnya itu adalah pulpen dengan jumlah 399 dengan HPP-nya adalah 2.000. Kita masukkan untuk pulpen. Kita klik OK, lalu stok awalnya tadi adalah 399. Lalu untuk harga pokok satuannya adalah Rp2.000. Lalu kita bisa rekam. Lalu yang selanjutnya lagi ialah Z03, yaitu kode barangnya adalah untuk krayon dengan jumlah 120 dengan HPP-nya Rp18.000. Kita masukkan kode barangnya untuk krayon, lalu oke. Terus untuk stok awalnya tadi adalah 120 barang. Harga pokok satunya 18.000, kita masukkan. Setelah selesai kita bisa rekam. Lalu yang selanjutnya adalah penulisan buku folio. Kita klik baru lagi. Buku folio. Oke, kita lihat dengan jumlah 150 dengan HPP persatuannya adalah 20.000. Kita tulis stok awalnya adalah 150, untuk HPP-nya adalah 20.000. Oke, lanjut selanjutnya adalah pengisian untuk barang correction tape Z05. Kita pilih kode barangnya Z05. Di sini oke. Lalu untuk stok awalnya adalah tadi adalah 325. Baik, 325 dengan HPP-nya 15.000. Lalu kita bisa rekam. Lalu kita tambah lagi. Di sini adalah Z06 untuk stabilo dengan harga per unitnya adalah harga pokok penjualan per unitnya adalah 7.000 dengan jumlahnya adalah 100. Kita tulis di sini Z06. Stok awalnya adalah 100. Untuk harga pokok penjualannya adalah 7.000. Lalu kita bisa rekam. Stabilo. Lalu untuk produk yang terakhir, kita masukkan lagi untuk baru. Yang terakhir itu adalah kalkulator dengan harga pokok penjualan per unit 50.000 dengan jumlah 67. Kita masukkan. Stok awalnya itu adalah 67. Dengan harga per unitnya untuk HPP-nya ada 50.000. Lalu kita rekam. Setelah semua saldo awal persediaan ini telah diisi, kita pastikan bahwa jumlahnya ini sama dengan yang data-data yang tertera, yaitu Rp15.900.000. Nah, kita tutup, kita lihat lagi ke laporannya. Kita lanjutkan lagi ke laporannya. Kita ke laporan barang.
Baik, setelah kita ke laporan barang, kita bisa pilih daftar barang umum. Kita pencet 2 kali. Jadi kita pastikan bahwa semua saldonya sudah tertulis dalam laporannya. Ini kita bisa klik semua, lalu oke. Ini sudah sesuai ya dengan yang ada di data-data yang tertera. Itu Rp15.900.000. Baik, kita close. Dan selanjutnya untuk transaksi penjualan akan dilanjutkan dengan teman saya, Nadita. Yang selanjutnya itu ada transaksi penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencatat transaksi penjualan, baik berupa tunai, non-tunai, dan juga yang menggunakan DP atau uang muka. Nah, di sini beberapa transaksi penjualan tunai. Yang pertama, pada tanggal 27 Januari 2018, PT Pintar Terus melalui marketingnya Cindy menjual 30 krayon dengan harga satuan Rp20.000, belum termasuk PPN. Pembayaran diterima secara tunai pada hari yang sama. Nah, di sini karena ingin mencatat penjualan tunai, maka kita ke invoice penjualan, kemudian klik baru, dan di sini kita pilih nama pelanggannya. Karena ini pelanggan umum, jadi ini udah ada ya pelanggan umum. Ditulis tanggal faktura tadi 27 Januari 2018. 27 Januari 2018. Terus karena ini tunai, ini diklik tunai. Terus kita masukin barang yang dijualnya, di sini stock list. Tadi apa ya? Krayon 20. Tiga terus tutup. Terus karena belum termasuk pajak, kita tambah dulu di sini pajak. Sini kelihatan ya, di sini 660.000. Terus kalau misalkan mau lihat sini kayak gini, berarti turunnya di cost. Nah, di sini karena dia tunai, jadi di sini dia langsung bayar. Ada tulisan, ada tanda checklistnya, berarti udah diposting. Terus tutup. Selanjutnya ada penawaran penjualan. Di sini PT Pintar Terus ini menawarkan kepada PT Horas. Di sini tulisannya itu menawarkan buku folio dan kalkulator dengan harga 25.000 dan 65.000. Di sini ada note, harga berikut merupakan harga penawaran promo awal tahun 2018 nih, maaf, salah harusnya. Nah, di sini karena untuk penawaran penjualan, kita ke modul penjualan, terus di sini ada penawaran harga. Di sini kita harus input dulu, karena masih baru, jadi klik baru. Kemudian sini pilih pelanggan. Masukkan nama pelanggannya itu di sini baru ya, karena ini tadi PT Horas ya. Nah, ini kan belum ada, jadi kita bikin baru.
Di sini kita masukin nama perusahaannya tadi, Horas. Customer. Nggak ada alamat ya, jadi kan pilih Horas. Di sini kita tulis nomor invoice-nya PP 29351. Januari 2018. Kemudian sini kita klik stock list. Portfolio dan cover. Dan sini kelihatan ya, udah kelihatan. Terus kalau udah kita rekam. Kayak gini berarti nanti kalau misalkan udah di setup bakal kayak gini nanti tampilannya. Terus kita klik close, tutup. Nah kalau udah kelihatan ya, terus tutup. Selanjutnya itu ada sales order. Sales order ini di sini dikasih tahu PT Horas. Biasanya kalau misalkan sales order ini di sini kita PT Horas itu kan tadi udah kita tawarin ya dari PT Pintar Terus, dan kemudian PT Horas ini ingin membeli barang yang ditawarkan. Di sini dia akan memberi purchase order dari kita, berarti purchase order ya. Berarti di sini ada portfolionya sebanyak 20 dan kalkulator sebanyak 15. Kita bakal input datanya. Karena tadi sales order, berarti kita ke order penjualan. Di sini belum ada, jadi kita klik baru. Di sini nama pelanggannya itu PT Horas. Di sini ada ini. Terus tadi kan udah ada ya nomor SO-nya. Sesuai nama. Di sini penawaran nomornya itu udah ada. Tanggal 2 Januari 2018. Januari 2018. Di sini nomor SO-nya
Ini PO 512. 512. Terus di sini keterangannya bisa kita ganti jadi pesanan penjualan. Pesanan penjualan terus di sini kita bisa ubah ya ordernya berapa pieces. Di sini kita ganti pesanan ordernya folionya 20, kalkulatornya 15. Folionya 20. Kemudian di sini jangan lupa dikasih pajaknya, value added tax. Oke. Tax. Nah, di sini bakal kelihatan total setelah pajaknya berapa. Terus kalau misalkan ini rekam, dan di sini ada faktur kayak gini kelihatannya. Tampilannya bakal kayak gini kalau misalkan udah dicetak. Sini klik close. Nah, di sini terus selanjutnya itu kiriman barang dan pembuatan faktur. Di sini pada transaksi PT Pintar Terus mengirimkan semua barang yang telah dipesan oleh PT Horas pada tanggal 2 Januari 2018. Pada hari tersebut dibuatkan faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 M30. Nah, berarti kan di sini kita bakal mencatat di mode penjualan di invoice penjualan. Nah, berarti kan di sini belum ada PT Horas ya. Jadi ini kita bikin baru. Pelanggannya itu PT Horas. Oke. Nomor SO-nya kayak ini, masukin. Ini bakal langsung kelihatan orderannya. Kita ganti nomor. Ganti tanggalnya. 3 Januari. Januari. Oke. Terus penjualan PT Horas. Nah, di sini karena tadi dia tulisannya 2/10 dengan cara 2/10 N30. Jadi itu artinya perusahaan akan memberi diskon 2% jika dibayar kurang dari 10 hari dan maksimal pembayarannya itu adalah 30 hari. Nah, di sini kita klik turn pembayaran bawah. Hari diskonnya itu hari dari tempatnya 30 dan diskon awalnya 2%. Klik OK. Nah, di sini
Terus, ini udah ya berarti ya. 30, iya. Nanti berarti dia masih dapat diskon karena dia masih membayar dalam 10 hari. Oh, belum. Klik oke. Kalau misalkan melihat fakturanya, bakal kayak gini. Sini ada tentang pembayarannya. Nah, selanjutnya ini kita klik tutup. Selanjutnya itu pembayaran transfer bank. Di sini ada transaksi 11 Januari 2018, PT Horas melunasi seluruh utangnya. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Jadi, untuk transfer bank itu kita klik menu pembayaran hutang, pembayaran piutang usaha. Di sini kita klik baru. Nah, ini kita pilih akun kasnya. Kalau misalkan dia transfernya lewat kas, berarti kita klik kas. Karena tadi di soalnya, di transaksinya dia transfer lewat bank, jadi ini kita pilih bank. Kemudian kita pilih customer-nya itu dari PT Horas. Nah, kemudian kita input tanggalnya, berapa, 11 Januari. Plus. Oke. Nah, di sini kita klik nomor invoice-nya. Sini udah ada tulisannya. Invoice dari PT Horas. Nah, di sini dia akan dapat diskon karena dia membayar itu masih dalam waktu 10 hari, kan di tanggal 11 ya bayarnya. Berarti dia masih dapat diskon karena kemarin karena diskonnya itu 2/10. Dalam 10 hari dia bakal dapat diskon 2%. Ini berarti udah nih jumlah yang dibayar segini. Sini berarti pembayaran yang harus dibayar itu sebesar 1.590.000. Kemudian kalau misalkan mau dilihat setup-nya, bakal kayak gini. Nah, untuk melihat jurnalnya itu bisa klik kanan. Bakal ini kayak gini jurnalnya. Di sisi debit ada bank sebesar ini 1.510 dan di sisi kreditnya itu piutang dagang. Tutup. Selanjutnya itu ada penjualan dengan uang muka. Nah, di sini informasinya itu, ini ada PT Wijaya Wijaya, dia ingin memberikan purchase order, membeli correction tape sebanyak 10 pieces. Nah, di sini ada note-nya.
uang muka sudah ditransfer melalui bank sebesar 1 juta. Maaf, ini ada kesalahan. Di sini harusnya tulisannya 150.000. 150 pieces. Ini ada salah, ini harusnya 150. Dengan harga satuan correction TP itu 17.000. Nah, uang muka sudah ditransfer melalui bank sebesar 1 juta. Nah, di sini kita berarti ini kan dulu uang muka penjualan. Daftar uang muka penjualan. Kita tulis dulu, kita input dulu uang mukanya sebesar 1 juta. Ini uang muka penjualan, maaf yang tadi salah. Terus sekarang ini kita mau input datanya. Klik baru. Kemudian kita pilih akun kasnya. Itu bank. PT Jaya Wijaya. Ini karena belum ada, jadi kita bikin pelanggan baru di sini. Customer. Terus habis itu kan klik 2 kali. Nah, di sini kita input sebesar uang mukanya tadi 1 juta. Kalau udah, kita coba tes. Oke. Kemudian kita klik rekam. Ini bakal dicatat ya uang muka dari PT Jaya Wijaya itu udah 1 juta. Kemudian kita bisa lihat cek jurnalnya. Sisi banknya bertambah, uang muka penjualan berkurang. Oke. Terus tutup. Kemudian kita input sales ordernya ke order penjualan. Di sini PT Jaya Wijaya nggak ada, jadi kita klik baru. Ini pelanggannya kita pilih PT Jaya Wijaya. Nomor SO-nya PO 317.
16 Januari 2018. Oke. Kemudian kita klik stock list. Kemudian beli berapa? Collection ini harusnya 150 ya, bukan 10. Salah. 150. Harga satuannya 17.000. Oke. Terus di sini belum termasuk PPN, pajak. Kita masukin value added tax-nya. Sini. Terus di sini bisa kita lihat total setelah pajaknya itu 2.805.000. Terus kalau sudah itu kita rekam. Mau melihat fakturnya di bawah kayak gini. Terus kemudian kita tutup. Selanjutnya itu kiriman barang dan penjualan faktur. Tanggal 16 Januari 2018, PT Pintar Terus mengirimkan semua barang yang dipesan oleh PT Jaya Wijaya pada tanggal 15 Januari 2018. Pada hari tersebut dibuatkan juga faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 N 30. Dengan rincian seperti berikut, correction tape. Nah ini tadi salah ya, harusnya 150 kuantitinya dan harga satuannya 17.000, jumlahnya 2.550, dikenakan pajak 10%, totalnya tadi benar ya 2.805. Kita input, ketik invoice penjualan, terus di sini klik baru, PT Jaya Wijaya nggak ada, jadi kita klik baru, pilih nama pelanggannya PT Jaya Wijaya, terus klik nomor SO-nya, yang ini udah ada, langsung klik aja, di sini bakal kelihatan. Nah ini benar ya. Nah karena tadi kita tanggal fakturnya belum. Tanggal fakturnya 16 Januari 2018. 16 Januari 2018. Oke. Nah, karena tadi dia pakai uang muka, ada uang mukanya, di sini kita bakal masukin uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT Jaya Wijaya. Dibayar dengan uang muka ini. Ini udah ada kan? Langsung kita checklist aja. Oke. Nah, di sini udah langsung kelihatan kayak apa namanya saldo yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Wijaya itu tinggal 1.805.000. Karena dia udah bayar uang mukanya 1 juta. Seperti itu. Nah, ini bisa kita klik rekam. Seperti ini.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian. Jadi transaksi pembelian itu ada 3, ada transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian non-tunai, dan juga transaksi pembelian dengan uang muka. Langsung aja yang pertama, di sini ada kasus pembelian tunai. Pada 8 Januari 2018, PT Pintar Terus membeli secara tunai kalkulator dari CV Gemilang dengan harga Rp55.000 per buah, belum termasuk PPN. Pembayar dilakukan melalui uang tunai. Langsung aja kita ke Zahir. Di sini kita pilih menu pembelian, lalu kita klik invoice pembelian. Di sini kita buat baru, terus kita masukin nama pemasoknya. Tadi namanya CV Gemilang. Di sini udah ada CV Gemilang. Terus untuk nomor pembelian, kalau misalnya ada di soal, kita pakai, tapi tadi nggak ada di soal, jadi ikutin yang dari Zahir aja. Terus untuk tanggalnya tadi 8 Januari 2018. Terus di sini kita langsung masukin barangnya, pencet stock list. Tadi barangnya kalkulator ya. Kalkulator. Nah ini terus pajaknya dimasukin, pajak PPN. Nah, karena ini menggunakan uang cash, maka kita pilih tunai, terus di bawah sini kita pilih kas. Nah, di sini udah kas, maka bisa dilanjutkan. Terus langsung kita rekam. Terus di sini kalau kita mau lihat jurnalnya, nah di sini persediaan barang dan PPN masukan di debit, terus ada kas 55.000 di kredit. Ya, terus lanjut ke kasus yang kedua. Di sini ada permintaan pembelian. Di sini dari bagian gudang, terus di sini vendornya ada CV Gemilang. Di sini tanggalnya yang diperlukan 15 Januari 2018. Langsung aja kita ke Zahir. Ini kita tutup. Terus kita ke permintaan barang. Kita buat baru. Kita masukin nama manajernya. Di sini Randy Aditya. Kita klik baru. Terus kita buat Randy Aditya. Di sini milihnya employee karena dia karyawan. Terus bisa direkam. Kita pilih yang ini. Terus untuk nomor permintaan, PP 123169. Kita pakai PP 123 aja, 169-nya nggak usah. PP. Terus di sini kita masukin tanggal dibuat. Tanggal dibuat itu 6 Januari 2018. Terus tanggal digunakan tadi 15 Januari 2018. 15 Januari 2018. Terus di sini keperluannya kita tambahin permintaan
pembelian untuk Randy Aditya. Terus habis itu kita stock list tadi yang diminta Z01, Z03, sama Z07. Z01 terus Z03, Z07, Z03 sama Z07. Terus ini jumlahnya kita masukin. Untuk kalkulator dulu dia 100. Terus untuk krayon 60. Dan di sini 339. Dan di situ kita cetak, kita rekam. Nah, ini kalau mau lihat fakturnya, faktur pembeliannya, nah ini kayak gini. Kita close. Nah, ini yang udah kita buat tadi. Bisa kita tutup. Ya, habis yang tadi langsung kita ke permintaan penawaran harga. Terus kita buat baru, kita pilih CV yang tadi. CV gemilang. Terus nomor permintaannya yang ini 123. Terus nah ini udah otomatis permintaan dari gudang kayak gini udah masuk ke penawaran harganya. Terus untuk tanggalnya tadi tanggal 15 Januari 2018. Terus kita rekam. Jadi kalau mau lihat faktur pembeliannya juga kayak gini. Terus kita tutup. Kita batalin aja. Nah, ini yang udah kita rekam tadi. Bisa kita tutup. Yang selanjutnya di sini ada purchase order. Di sini dari PT Pinta Terus, vendornya dari CV Gemilang. Untuk nomor PO-nya sama kayak tadi, PP123, terus tanggalnya 7 Januari, dan tanggal yang diperlukan 15 Januari 2018. Langsung aja. Di sini kita ke order pembelian. Terus kita klik baru. Nama pemasoknya masih CV Gemilang. Terus nomor penawarannya ya yang ini, yang tadi. Terus tanggalnya 7 Januari 2018. Terus di keterangan kita tambahin pesanan pembelian pada CV Gemilang. Nah, ini udah otomatis keisi. Terus jangan lupa pajaknya kita ini PPN dua-duanya.
Nah, terus bisa kita cetak, kita rekam. Terus kita tutup, kita batalin aja. Terus, nah ini yang udah kita buat tadi, kita tutup. Lalu selanjutnya di sini ada kasus penerimaan barang dan pembuatan faktur. Pada tanggal 15 Januari 2018, CV Gemilang mengirimkan semua barang yang dipesan oleh perusahaan dalam PO nomor 123. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Langsung aja kita ke Zahir. Terus untuk menginput penerimaan barang sama penagihannya, kita langsung input ke penerimaan barang. Terus di sini kita klik baru. Kita pilih nama pemasoknya, CV Gemilang, terus nomor PO-nya 123, PO-nya yang ini, terus tanggal fakturnya 15 Januari, nah ini udah otomatis terisi. Nah, untuk keterangannya di sini kita ganti jadi penerimaan dan penerimaan barang dan tagihan ke CV Gemilang. Terus di sini ada term pembayaran, kita isi. Soalnya tadi ada di soal ini 2/10 sama N/30. Nah, ini langsung kita isi. Untuk hari diskonnya itu 10, hari jatuh temponya tadi 30, terus untuk diskonnya 2/10, jadi 2%. Terus kita oke. Terus bisa kita rekam. Tutup, terus di sini kita batal. Terus kita lihat jurnalnya. Nah, di sini untuk persediaan barang dan PPN masukan itu di debit dan utang dagang di kredit 7.306.700.000. Kita tutup. Ya, selanjutnya di sini ada kasus teratur pembelian. Ini untuk kalau misal ada barang atau ya barang yang rusak atau cacat gitu. Di sini pada 16 Januari tahun 2018, bagian gudang menemukan satu buah produk cacat yang dipesan sebelumnya dari CV Gemilang. Produk tersebut adalah buku tulis. Oleh karena itu, barang tersebut kemudian dikembalikan kepada vendor. Nah, langsung aja di sini kita ke Zahir. Lalu kita pilih retur pembelian. Di sini kita pilih baru. Terus kita masukin nama pemasoknya dari CV Gemilang. Kita masukin nomor PO-nya. Nah, di sini ada beberapa barang. Nah, terus tadi yang mau di retur itu buku tulis. Jadi yang nggak mau di retur kita hapus saja. Kita hapus. Nah, terus kita tanggalnya tadi tanggal 16 Januari.
2018. Untuk direkturnya kita isi 1, terus habis itu kita pilih kredit memo. Ini untuk invoice mana yang mau kita kurangin utangnya. Tadi invoice ini. Terus, nah ini kita pilih tidak. Terus kita bisa rekam. Nah, kita bisa lihat jurnalnya. Nah, di sini utang dagang di debit 3.300, terus ada persediaan barang sama PPN masukan di kredit. Kita tutup. Ya, selanjutnya ada pembayaran di sini. Pada tanggal 21 Januari 2018, PT Pintar Terus melunasi seluruh piutangnya kepada PT CV Gemilang atas PO nomor PP 123. Pembayaran dilakukan secara melalui transfer bank. Langsung aja, untuk mencatat pembayaran utang, maka kita pilih pembayaran utang usaha. Terus kita pilih baru. Nah, ini untuk akun kasnya, karena tadi di soal ini melalui transfer bank, maka kita pilih bank dari bank. Terus untuk penerimanya CV Gemilang, untuk tanggalnya tadi 21 Januari. (2018). Terus kita klik invoice. Di sini ada ininya, data invoice-nya, kita pilih ini. Terus nah, di sini kita dapat diskon karena kita bayarnya di rentang waktu pembayaran tadi. Nah, terus habis ini kita pilih, kita klik ini jumlah yang sebesar biar dia muncul di sini. Terus bisa kita rekam. Batal. Nah, di sini udah ada yang kita buat tadi. Terus kita lihat jurnalnya. Nah, di sini utang dagang di debit dan bank kita kredit 7.157.332. Terus kita tutup. Ya, selanjutnya kita akan mencoba ke siklus pembelian dengan uang muka. Di sini ada contoh kasus pembelian dengan uang muka. Di sini PT Pintar Terus membeli barang ini dari vendor si CV Lancar Jaya. Sini nomor PO-nya PP 345, terus tanggal 10 Januari dan tanggal yang diperlukan 13 Januari. Nah, terus di sini ada notes uang sebesar 1.860.000 sudah ditransfer melalui rekening bank. Nah, langsung aja kita ke Zahir. Untuk kita di sini mencatat uang mukanya dulu. Jadi kita pilih uang muka pembelian. Terus kita klik baru. Nah, karena tadi di soal ini uang muka ditransfer melalui rekening bank, maka kita pilih akun kasnya bank. Terus untuk vendornya CV Lancar Jaya di sini udah ada. Terus sebesar 1.860.000. 1.860.000 pada tanggal 10 Januari
2018. Terus di sini memonya uang muka pembelian kepada CV Lancar Jaya. Terus bisa kita rekam. Nah, di sini udah muncul. Terus kita tutup. Terus selanjutnya kita bikin purchase order. Terus kita klik di sini order pembelian. Kita klik baru. Terus kita isiin nama pemasoknya dari CV Lancar Jaya. Terus nomor penawarannya, nomor PO-nya, tadi PP 345. Terus untuk tanggalnya, di tanggal 13 Januari 2018. Terus kita input barangnya, kita klik stock list. Terus tadi yang dibutuhin Z02, Z03, dan Z04. Z02, Z03, dan Z04. Kita tutup. Untuk Z04, di sini kita butuhnya 30. Terus untuk Z03 90. Dan untuk Z02 285 persis. Terus habis itu jangan lupa kita isi pajaknya. Terus bisa kita rekam. Nah, ini udah ada yang tadi kita buat. Kita tutup aja. Untuk selanjutnya, di sini ada kasus penerimaan barang dan faktur tagihan. Pada tanggal 13 Januari 2018, PT Pintar Terus menerima barang yang dipesan dari CV Lancar Jaya pada tanggal 10 Januari 2018. Pada hari tersebut juga diterima faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Langsung aja kita ke Zahir. Nah, kita pilih penerimaan barang, invoice pembelian. Terus kita di sini klik baru. Di sini kita pilih nama pemasok dari CV Lancar Jaya. Terus nomor PO-nya. Yang ini 345. Terus tanggal fakturnya 13 Januari 2018. 13 Januari 2018. Terus karena tadi kita udah catat uang mukanya, maka kita masukin uang mukanya di sini. Nah, di sini kita checklist aja, terus kita oke. Nah, di sini udah muncul uang mukanya, jadi di sini ada sisa pembayaran yang harus dibayar. Terus kita isi
term pembayarannya karena tadi ada, nah ini 2/10 dan N/30, kita isi buat hari diskonnya itu 10, terus untuk jatuh temponya 30, dan buat diskonnya itu karena tadi 2/10 jadi 2%. Terus kita klik OK. Terus, nah kalau udah diisi term pembayarannya bisa kita langsung rekam. Batal. Nah, di sini ada, kita bisa lihat jurnalnya. Nah, di sini untuk persediaan sama PPN di debit dan untuk utang dagang di kredit 3.069.000. Nah, kita tutup. Baik, untuk transaksi pembelian ini sudah selesai. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke modul kas dan bank. Oke, kita klik dulu modul kas dan banknya. Dalam modul kas dan bank ini, mencatat transaksi apa saja selain transaksi di penjualan dan pembelian. Nah, dalam modul kas dan bank ini ada apa aja fitur-fiturnya? Di sini ada tools kas keluar, ada juga fitur kas masuk, ada fitur transfer dan kas. Transfer dan kas ini bisa untuk transaksi antara transaksi dari mutasi rekening kas ke bank atau sebaliknya bank ke kas. Bisa juga transaksi bank A ke bank B gitu, antar bank. Nah, kemudian di modul kas dan bank ini kita juga bisa melakukan rekonsiliasi bank. Kemudian ada giro masuk dan giro keluar. Nah, untuk lebih mengerti dan lebih mendalami apa saja yang bisa kita lakukan di kas dan bank ini, kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi kas dan bank. Yang pertama ini ada kas keluar. Kas keluar pada tanggal 28 Januari 2018, PT Pintar Terus membayar gaji pegawai dan karyawan melalui transfer bank senilai 30 juta. Oke, kita kembali lagi ke Zahir. Tadi kas keluar kan, kas keluar, kita klik kas keluar ya, kita double klik. Terus kita input baru, kita klik baru. Kemudian, karena tadi di soal, kalau kita lupa kita bisa lihat lagi. PT Pintar Terus membayar gaji pegawai dan karyawan melalui transfer bank. Berarti ini akun kasnya kita pilih bank karena tadi lewat transfer bank. Untuk penerimanya tadi membayar gaji karyawan. Di sini kita lihat apakah ada karyawan. Ada, kita input baru kalau nggak ada. Kita klik baru. Kemudian kita masuk ke sini, tipenya itu employee karena karyawan. Oke, kita klik rekam. Ya. Cari. Karyawan. Nah, ini udah ada nih, kita pilih. Klik OK. Pengeluaran. Nah, kita tambah ini memonya biar lebih jelas. Pengeluaran gaji. Tanggalnya berapa tadi? Kita cari tahu lagi. Tanggal balik lagi. 28 Januari 2018. Oke. Kita pindah lagi ke Zahir 28 Januari ya. Tulis 28 Januari 2018. Sebesar kita masukin akunnya, akun gajinya. Cari gaji karyawan. Tampon kita cari. Beban gaji dan upah. Oke, kita masukin angkanya 30 juta.
oh bukan departemen, kita masukin di nilai. 30 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Di tab aja, habis itu kita lihat sebesar sini, sebesar 30 juta rupiah. Udah ya, sesuai. Nah, untuk nomor ceknya ini kalau di soalnya nggak ada, nggak apa-apa, kita pakai nomor cek yang ada di Zahir aja. Kemudian kita centang cetak, kalau kita mau cetak nanti, terus kita rekam. Ini udah ke posting nih, proses posting. Kita lihat boleh, kalau nggak juga kita tutup aja, juga boleh. Kita tutup, kemudian kita mau lihat nih jurnalnya udah benar atau belum, kita klik batal. Terus di pengeluaran gaji dan karyawan, kita klik kanan, terus kita lihat jurnal vouchernya. Beban gaji di debit, pada bank di kredit 30 juta. Udah bener ya, kita klik batal, terus kita klik tutup. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk kas dan bank, kas keluar. Kas keluar. Nih, transaksi pada tanggal 28 Januari 2018 lagi nih. PT Pintar Terus membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk periode bulan Desember 2017. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui channel pembayaran tagihan senilai 1.500.000 dan biaya administrasi 5.000. Jadi dia bayar beban listrik, air, dan telepon senilai 1.500.000 plus ada biaya administrasinya 5.000. Oke, kita balik lagi ke Zahir. Kas keluar ya tadi transaksinya. Nah, kita klik baru. Akun kas. Akun kasnya tadi apa nih? Kita coba lihat. Dia dibayar lewat kas. Membayar tagihan listrik, air, telepon. Pembayaran dilakukan secara tunai. Tunai ya. Kalau secara tunai berarti kita nggak pakai bank. Kita pakainya kas. Nah, harus ingat-ingat ya. Tulisan keterangan yang ada di soalnya. Nah, penerimanya kita lihat tadi bayar listrik, air, telepon, tagihan listrik, air, dan telepon. Oke. Seperti ini dia biaya administrasi. Oke. Nah, karena tadi kita bayar listrik, air, telepon, kita masukin di sini perusahaannya itu PLN dan untuk tipenya ini vendor. Kemudian kita pilih tadi kita tulis nama perusahaannya dan tipenya, kita klik rekam. Setelah itu ini ya, kita pilih PLN. Oke, kita pilih oke. Udah selesai, kita lihat tadi tanggalnya 28 Januari. Untuk nominalnya 1.500.000, tagihan listrik, air, telepon, dan biaya administrasi 5.000. Ke Zahir lagi. Kita klik double di kode. Terus kita cari listrik, air, telepon. Nggak ada ya, karena nggak ada, kita boleh buat baru. Atau kalau susah, kita ganti aja nih beban listriknya. Beban listrik kita ubah jadi, kita edit. Beban listrik diedit. Ini kita tulis listrik, air, telepon. Sini kita klik kas dan banknya. Terus kemudian kita klik rekam. Jadi akunnya, kita klik OK. Kita masukin nominal tadi, 1.500.000. Kita tab bawah, kita tambah satu lagi,
untuk beban administrasi. Kita cari administrasi. Administrasi. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Kita masukin dia di beban air. Kita edit lagi. Kita tulis, kita ganti airnya jadi administrasi. Administrasi, oke. Kita klik bank. Tekan. Oke. Udah, tadi kita tahu nominalnya 5.000. 5.000. Oh iya, tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya 28 Januari 2018. Nomor cek kayak tadi, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita pakai dari Zahir. Untuk memonya kita tambahin. Pengeluaran listrik, air, telepon. Oke, kalau udah kayak gini, kita centang yang cetak, kemudian rekam. Kita posting, kalau mau dilihat dulu boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita tutup. Kemudian klik batal. Untuk melihat apakah jurnal udah benar, kita klik kanan, kemudian pilih jurnal voucher. Nah, ini dia ada listrik, air, telepon, dan beban administrasi ini ada di debit, dan untuk kasnya ada di kredit. Benar, kita klik batal, kemudian kita klik tutup. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lihat dulu soalnya. Contoh soal kas masuk tanggal 2 Januari 2018 menerima pendapatan bunga melalui rekening bank sebesar 500.000. Oke, kita balik ke Zahir. Kita klik kas masuk. Kemudian kita klik baru. Nah, karena pendapatan bunga dari bank, maka kita cari bank. Ada ya bank. Berarti kita input baru. Kita taruh bank. Ini tipenya ada. Oke, rekam. Kemudian klik ya di sini dan pilih bank tadi. Oke, udah masuk. Ini tambahin memonya. Penerimaan bunga bank. Oke, tanggalnya tadi tanggal 2 Januari 2018. 2 Januari 2018. Oke, kita pilih akunnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Kalau nggak ada, kita boleh tambah. Ya, biasanya di sini. Laba rugi penjualan harta tetap kita boleh edit. Jadi pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Kas dan bank rekam. Kemudian pilih oke. Nah, masukin angka tadi 500.000. Oke. Kemudian tab, kemudian cetak, dan rekam. Boleh tutup aja, dan untuk melihat jurnalnya, kita boleh klik batal, kemudian klik kanan di penerimaan bunga bank, jurnal voucher, bank pada pendapatan bunga. Oke, udah benar ya. Kita klik batal, kemudian kita tutup lagi, dan kita masuk ke contoh soal berikutnya. Lihat kas masuk lagi. Contoh soal untuk kas masuk yang kedua. 15 Januari 2018 menerima pendapatan sewa atas ruko yang dimiliki perusahaan senilai 1 juta. Oke, kita balik lagi ke Zahir.
masuk. Klik kas masuk, kemudian baru, klik baru. Setelah itu ini kita bikin input yang baru karena tadi penerimaan sewa dari ruko. Kita klik baru, kita taruh sini penyewa ruko. Dia masuknya ke customer ya. Kemudian rekam. Kita pilih penyewa ruko. Karena nggak ada namanya jadi kita tulisnya penyewa ruko. Kalau ada misalnya Bapak Budi gitu kita boleh tambahin Bapak Budi. Udah kita klik OK. Nah, ini penerimaan penyewa ruko. Oke, tadi tanggalnya berapa? 15 Januari 2018. 15 Januari 2018. Oke, kita klik kodenya. Kita mau hasil sewa atau sewa, pendapatan sewa. Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita bisa klik baru atau mau klik edit boleh. Kalau kita klik baru nih, kita masukin pendapatan luar usaha ya, karena kan kita mau pendapatan sewa. Kita tulis hasil sewa. Kemudian kita klik custom bank, kemudian kita rekam. Oke, kita pilih ini, klik OK. Masukin nominalnya tadi. Nominalnya tadi kita kembali ke PT 1 juta. Oke, kita kembali lagi ke Zahir. Nominalnya 1 juta. Oke, kalau kira-kira bingung kan, gak ada titiknya nih, kira-kira udah 1 juta atau belum, kita boleh klik di sebesar. Nah, ada tulisannya 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah. Oke, kemudian kita klik cetak, klik rekam. Oke, kita tutup. Kemudian kita klik total. Kita lihat sewa. Jurnal voucher. Nah, bank dan hasil sewa. Oke. Bank kita, uang kita di bank udah bertambah. Dari hasil sewa kita juga bertambah senilai 1 juta. Kita klik batal, kemudian kita klik tutup. Kemudian ada contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya ada transfer antar rekening. Transfer antar rekening ini kita masukin ke tools yang transfer antar rekening tadi. Kita lihat soalnya 28 Januari 2018 mengisi saldo kas kecil senilai 1 juta. Dana kas kecil ditransfer dari rekening bank milik perusahaan. Mengisi saldo kas kecil. Dana kas kecil ditransfer dari rekening bank milik perusahaan. Berarti dari bank ke kasnya perusahaan senilai 1 juta. Kita pindah lagi ke Zahir. Kita klik transfer kas. Double klik. Kemudian ini dari bank kan tadi menuju ke kas. Kita pilih kas. Double klik aja. Kemudian untuk tanggalnya tadi kita lihat lagi. 28 Januari 2018. 28 jangan panik. Oke, kita pilih 28 ini referensinya boleh peran 1, boleh juga kita ubah jadi isi kas. Transfer bank ke kas, nilainya tadi 1 juta. Oke, kita input datanya 1 juta. Kemudian kita klik rekam. Oke,
itu sudah posting di buku besar. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya, pada tanggal 25 Januari 2018, perusahaan menyetorkan uang kas ke rekening perusahaan melalui teller bank senilai 2.500.000. Berarti ini ada transaksi dari kas menuju ke bank senilai 2.500.000 pada tanggal 25 Januari. Terakhir, kita masih di transfer bank. Kalau tadi kita udah keluar batal, kita klik yang transfer bank yang warna ungu. Double klik, kemudian kita masukin di sini kas. Kemudian ini bank. Dari kas menuju ke bank. Pada tanggal tadi di soal tanggal 25 Januari 2018. Nah, referensinya tadi isi kas. Sekarang kita tulisnya kas ke bank boleh. Atau isi saldo bank juga boleh. Nilainya 25 juta. 2.500.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, untuk tahu apakah udah masuk, kita klik batal. Kemudian kita ke buku besar dan kita lihat buku besar. Oke, kita lihat nih. Ini penerimaan sewa ruko tadi udah masuk. Terus transfer ke bank nih, transfer ke bank yang baru tadi kita masukin 2.500.000 udah. Kemudian pengeluaran gaji. Pengeluaran gaji senilai 30 juta udah masuk juga. Transfer bank ke kas nilai 1 juta udah ada juga. Satu lagi tadi kita bayar listrik ya, bayar listrik kita cari. Sepertinya nggak ada karena itu beban administrasi. Oke. Setelah udah ada semuanya ini, yang tadi kita input, kita tutup. Dan kalau misalkan kita sudah butuh laporannya, kita boleh klik laporan, kemudian klik neraca standar. Nah, ini periodenya masukin Januari 2018 karena tadi kita awalnya itu. Kemudian klik OK dan dari neracanya, keluar neraca. Dan kalau kita mau cetak, kita boleh klik sebelah sini, sebelah tombol save ada ekspor. Kemudian kita klik PDF file, kita klik OK. Kemudian kita pilih lokasi mana untuk kita taruh neraca ini dan nama filenya. Kemudian klik save. Sudah selesai. Demikian pembelajaran Zahir dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua boleh mengerti dan jangan lupa untuk mencobanya supaya semakin bisa mengerjakannya karena pelan-pelan ini user friendly dan pasti kalian bisa. Terima kasih.